alladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladhina badhalu amwalahum lillah fastaujabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini memiliki khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, luas lahan persawahan mencapai 8 juta hektar. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas lahan perkebunan sawit mencapai 14,3 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijarah atau perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya juga termasuk berbagai jenis perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Demikian pula dari sektor peternakan, pertambangan, kelautan dan perikanan, penghasilan pegawai negeri, BUMN dan swasta, serta dari berbagai profesi lainnya. Semua itu hadirin merupakan potensi zakat di negeri yang bertuah ini. Maka wajarlah potensi zakat di Indonesia itu ditamsilkan seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Bagaimana tidak hadirin? Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melaporkan bahwa potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai 217 triliun rupiah. Satu angka yang sangat fantastis untuk mensejahterakan umat dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Namun, kuantitas yang mampu dikumpulkan per tahunnya hanya 3,7 triliun rupiah saja. Hadirin, potensi zakat yang besar tadi berbanding terbalik dengan potret kesejahteraan umat di negeri bertuah ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret tahun 2018 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa. Persentase penduduk miskin di kota 7,2%, sementara di desa 13,20%. Dari 133,94 juta angkatan kerja, sebanyak 6,80 juta menganggur. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak warga kita yang terpaksa meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Potret ini sungguh sangat memilukan dan menyedihkan hati kita karena terjadi di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 6 halaman 28 menukilkan sebab nuzul ayat tadi dari riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan Abu Lubabah dan teman-temannya yang mengikat diri di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak mau dilepaskan kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dosa mereka tidak ikut dalam perang Tabuk disebabkan harta mereka. Setelah dilepaskan, mereka datang menjumpai Rasulullah dengan membawa sebagian harta mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah sebagian dari harta kami dan bersedekahlah dengannya untuk kami dan mohonlah ampunan untuk kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Saya tidak akan mengambil sedikit pun harta dari kalian sehingga datang perintah Allah." Maka turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan bahwa ayat yang telah dibacakan tadi walaupun dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan teman-temannya ia berlaku umum. Demikian pula hadirin, walaupun dalam redaksinya khusus ditujukan kepada Rasul, ia pun bersifat umum, yakni ditunjukkan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Oleh sebab itu, ketika sekelompok orang di zaman Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk menunaikan zakat mereka dengan dalih bahwa ayat tadi hanya khusus ditujukan kepada Rasul, maka Abu Bakar menolak dalih tersebut dan memerangi mereka. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karya monumentalnya Fiqhus Zakah jilid 2 halaman 747 mengatakan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat iman dan mengharap pahala akhirat akan menunaikan zakat, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya. Sekali-kali tidak demikian. Kewajiban zakat yang bersifat manajerial menjadi tugas penguasa atau yang ditunjukkan oleh penguasa untuk melakukan pendistribusian dan pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, peran penguasa dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Haras, sebuah senandung mengingatkan kita. Bagi muslim yang banyak harta, hitunglah ia batas nisabnya.
Kalau setahun sudah dipunya, bayarlah pula zakat hartanya. Bayarkan zakat kepada mereka, 8 golongan yang Allah suka, agar berkah selalu terbuka. Akhirat kelak berbalas surga, akhirat kelak berbalas surga. Hadirin, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah Jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa para ahli ekonomi telah mengingatkan hal yang sangat penting. Bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan, akan tetapi bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat tersebut didistribusikan. Jawabannya terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60 dan akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Innamas sadaqatu lil fuqara zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan mengenai unsur pokok terhadap kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama telah sepakat bahwa terdapat 8 golongan
golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Karena pada ayat tadi terdapat kata innama yang dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Pertanyaan penting selanjutnya hadirin, apakah zakat yang telah dikumpulkan didistribusikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi? Dan haruskah dalam jumlah yang sama? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah jilid 2 mulai halaman 686 sampai dengan 694 mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini. Di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan bahwa pertama, jika zakat yang dikumpulkan banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka zakat seyogianya dibagikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi. Dan yang kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan zakat secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi hadirin, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat fantastis. Namun, kuantitas yang mampu dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Kedua, peran penguasa dalam upaya meningkatkan pendistribusian zakat secara profesional dan proporsional memiliki peran yang sangat signifikan, terutama untuk membuat berbagai regulasi yang mengharuskan setiap muzaki untuk membayar zakatnya dan dapat dikenakan sanksi jika mengingkarinya. Kami yakin hadirin, jika setiap muzaki di negeri tercinta ini mengeluarkan zakat, maka fungsi zakat untuk mensejahterakan umat akan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, hebat, bermartabat dan maju. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Rukunnya Islam yang keempat, setiap muslim membayar zakat agar harta menjadi berkah. Semoga Allah turunkan nikmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.